Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita boleh menikmati hari yang disediakan oleh Tuhan. Sesuai dengan bacaan kita, renungan pagi ini terambil di dalam 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Lalu ayat yang ke-17, dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Bapak Ibu, kedua anak Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas, firman Tuhan mengatakan disebut anak-anak atau orang-orang dursila. Terjemahan lain dikatakan son of Belial. Anak-anak si jahat atau anak-anak si iblis itu. Kenapa demikian saudara-saudara? Karena firman Tuhan mengatakan mereka tidak mengindahkan korban Tuhan. Bahkan di ayat 17 tadi dikatakan mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Mengapa? Kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat berikutnya, kenapa dikatakan anak-anak dursila atau anak-anak si jahat? Karena ketika orang Israel mempersembahkan korban persembahan yang dilakukan oleh kedua imam, yaitu Hofni dan Pinehas, adalah mengorupsi, saudara-saudara, mencuri, mengambil korban persembahan itu. Bapak Ibu perhatikan, imam melayani tetapi perbuatannya sangat jahat, perbuatannya tidak takut akan Tuhan. Kenapa bisa terjadi demikian? Mungkin timbul pertanyaan, pasti kedua orang tuanya yang salah, saudara-saudara. Kenapa? Karena terlalu sibuk dengan pelayanan. Apakah semuanya itu benar? Demikian, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita melihat ayat berikutnya, di dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-29, di situ dikatakan, mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Ternyata Bapak Ibu benar, ternyata Imam Eli tidak mendidik kedua anaknya dengan benar. Buktinya apa? Di situ ada seorang abdi Allah yang datang kepada Eli dan berkata, mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripada Tuhan? Ternyata Bapak Ibu benar, orang tua sibuk melayani, tetapi anak-anaknya tidak terurus. Anak-anaknya tidak diajar untuk takut akan Tuhan, bahkan dikatakan orang tua ini, Imam Eli ini lebih menghormati anak-anaknya dibanding menghormati Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Dengan kata lain, melegalkan perbuatan jahatnya, menyetujui perbuatan jahatnya, karena dikatakan tidak menghormati Tuhan, tetapi ia lebih menghormati anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, ini pelajaran yang sangat bagus. Kita sebagai orang tua bisa sibuk di dalam pekerjaan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, bisa sibuk juga di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi ingatlah saudara-saudara, yang namanya keluarga yang Tuhan percayakan, anggota keluarga khususnya anak-anak, di dalam pendidikannya itu tetap merupakan tanggung jawab daripada orang tua. Sebab kalau tidak Bapak Ibu, kita berdosa sebagai orang tua. Bahkan di dalam 1 Timotius pasal yang ke-5, di situ dikatakan, di dalam surat 1 Timotius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, di situ dikatakan, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Ternyata saudara, di dalam surat pengembalaan, Paulus sudah memberi nasihat bahwa jangan sampai kita tidak memperdulikan anggota keluarga. Sebab kalau itu dilakukan, itu sama dengan murtad di hadapan Tuhan. Kalau tidak memelihara, mendidik anggota keluarga, mendidik anak-anak untuk takut akan Tuhan, maka hamba Tuhan itu sudah murtad di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, sebagai orang tua, sebagai hamba Tuhan, biarlah kita semua selalu ingat
bahwa anggota keluarga kita itu merupakan tanggung jawab kita untuk kita didik untuk supaya mereka juga takut akan Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas saudara-saudara, selamat beribadah dan melayani Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan memberkati.